Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapiatun. Saya dari Prodi PG PAUD UMC Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 6. Saya akan menerangkan indikator-indikator dari anak usia 30 bulan. Apa saja indikatornya? Mari kita sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapiatun, saya mahasiswa dari Universitas Cirebon, Prodi PG PAUD semester 6. Di sini saya akan membahas tentang indikator perkembangan anak di usia 3 bulan. Indikator dari perkembangan sosial emosional. Bunda, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional menurut Harlow adalah perkembangan sosial emosional merupakan kemampuan dalam berperilaku sesuai dengan petunjuk sosial dan berbentuk menjadi individu yang mampu demi bermasyarakat. Jadi di sini kita akan membahas tentang indikatornya dari perkembangan 30 bulan setara dengan usia 3 tahun. Apa sajakah itu, Bunda? Ada 11 indikator. Yang pertama, anak Anda suka menggunakan imajinasinya yang tumbuh. Dia suka bermain dengan boneka, pakaian boneka, dan figur bermain. Di sini indikator yang pertama, anak di usia 30 bulan sudah bisa memainkan permainan seperti boneka, mobil-mobilan, dan figur bermain seperti Spiderman, Batman, ya. Jadi kalau anak kita sudah 30 bulan dan bisa bermain sendiri, maka tergolong anak yang normal. Sekarang indikator yang kedua, anak Anda mulai memahami perasaan orang lain. Dia belajar mengidentifikasi kapan anak lain marah atau bahagia. Jadi di usia 30 bulan, anak sudah mengetahui kalau temannya itu sedang marah atau sedih. Kalau temannya sedang marah, maka dia tidak akan berani. Dia takut kalau dia nanti diakalin. Ya, terus yang sedih, nangis, dia juga ikutan sedih kadang. Sekarang indikator yang ketiga, anak Anda mulai belajar tentang berbagi. Dia tidak selalu berbagi, tetapi kadang-kadang bisa. Jadi di usia segini dia sudah bisa berbagi dengan teman-temannya, seperti berbagi mainan, makanan, sama-sama dengan temannya. Kalau anak Anda belum bisa berbagi, maka anak Anda perlu arahan dan bimbingan agar bisa bersosialisasi dengan teman. Yang keempat, anak Anda semakin keras dan bosyar. Dia mungkin berbicara dengan suara keras dan mendesak. Ini hal yang sering terjadi terhadap anak-anak, Bunda. Bisa jadi emosinya meningkat sehingga dia meminta sesuatu dan dia bisa mengeluarkan suara keras dan mendesak seperti mama minta susu, atau dia lari-lari ada orang jualan es yang mau membeli. Seperti itu, Bunda. Yang kelima, anak Anda dapat mengikuti arahan rutin sederhana seperti aku bawakan gelasmu dan silahkan masuk ke kamarmu dan ambil kaos kakimu. Seperti arahan-arahan tersebut bisa diarahkan kepada anak usia 30 bulan. Seperti anak saya juga, dia tolong ambilkan sapu, udah bisa. Ambilkan buku, udah bisa. Ya, itu berarti perkembangan yang normal. Yang keenam, anak Anda senang mendengarkan lagu dan cerita kadang-kadang berulang kali. Ya, ini sangat unik, Bunda. Di usia 30 bulan itu sudah memahami, 2 tahun juga udah mulai memahami. Di usia ini anak senang sekali diberi cerita, apalagi yang lucu seperti ayam kok gitu, bebek wek. Dia akan selalu mengingat kejadian tersebut dan dia bilang ini mengulangnya, mama lagi kok wek gitu. Dan lagu-lagu seperti balonku, cicak, anak ini sudah memahami. Yang ketujuh, anak Anda terkadang ingin mandiri tetapi juga ingin Anda berada di dekatnya. Dia sekarang akan dengan mudah meninggalkan sisi Anda jika dia berada di lingkungan yang akrab. Jadi, indikator yang ketujuh ini memaparkan tentang sosialisasi anak di lingkungan. Jadi, anak Anda, anak Bunda, jangan terlalu di dalam rumah saja. Harus kita
ajak dia keluar, bersosialisasi dengan lingkungan, mengenal tanaman, mengenal bebatuan, pasir, tanah, dan teman-teman di sekitarnya agar anak Anda itu mandiri. Kalau anak Anda sudah mandiri, maka dia akan terlepas dari sisi Anda, bisa ditinggal dalam bermain. Nah, sekarang indikator yang ke-8. Anak Anda dapat mengidentifikasi apakah ia laki-laki atau perempuan. Jadi di usia 30 bulan sudah dapat mengetahui. Awalnya itu dari arahan orang tua, seperti bermain dengan anak perempuan. Adik adalah anak cowok, kan pakai celana. Adik kan rambutnya pendek. Kalau itu Dina kan pakai rok, dia pakai anting. Dia anak perempuan, rambutnya panjang. Dengan arahan seperti itu, maka anak akan mengetahui jati dirinya, jenis kelaminnya. Indikator yang ke-9, anak Anda menyapa orang dewasa yang akrab dan senang melihat teman-teman. Jadi kalau anak sudah akrab dengan orang dewasa seperti tante, bibi, mbak, yayu, yang anak tetangga yang di sekitar, dia itu sering dekat, sering diajak main, maka dia itu sudah mulai akrab dan senang. Kalau dia lewat maka akan menyapa. Kalau dia tidak menyapa, dia akan memanggil dan bilang, mbak ikut, karena apa? Karena dia akrab ya. Sekarang indikator yang ke-10, anak Anda terkadang berteriak dan membuat marah. Apa itu gejalanya? Gejalanya ya bisa jadi karena emosinya itu terluap dan hal-hal yang dia tidak diturutin, maka emosinya akan tumbuh. Dia akan berteriak, dia akan marah. Suka dipeluk dan memeluk tapi tidak dengan waktu bermain. Ya, ini adalah hal-hal yang sangat dekat dengan anak. Ya, ini adalah bukti attachment. Attachment adalah kelekatan antara ibu dan anak. Di usia 30 bulan, anak sudah mulai berkembang dengan aktivitasnya bermain. Kalau bermain, anak itu sangat asik dengan dunia bermain, sehingga dia mungkin tidak memperdulikan ibunya, tidak ingat ibunya, karena dia sedang fokus pada dunianya dalam bermain. Tapi di saat dia tidak bermain, seperti mau tidur, pasti dia ingin merasakan dipeluk, dibelai, dicium. Itu adalah salah satu kelekatan antara ibu dan anak. Nah, di sini Bunda, saya sudah memaparkan ada 11 indikator perkembangan sosial emosional anak di usia 30 bulan. Mari kita pahami indikator tersebut agar perkembangan anak kita menjadi optimal. Apabila di usia 30 bulan, di salah satu indikatornya belum ada yang berkembang, berarti anak kita terjadi masalah. Kalau masalah itu ringan, tapi kalau berat itu namanya gangguan. Sekian saja paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan rutin